Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati DKM pengurus Masjid Al-Munawwarah, para kiai, para ustadz dan ustazah, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada subuh kali ini, dan juga yang kita hormati dan kita muliakan guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi juga kita akan mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan kita hadirnya di majelis ilmu menjadi salah satu taman-taman dari surga insyaallah, dan insyaallah dinaungi dan diberkahi dan didoakan oleh para malaikat untuk senantiasa memberikan keberkahan untuk dalam hidup kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat juga para pengikut-pengikutnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan oleh Allah untuk senantiasa menghidupkan dan melaksanakan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan kajian kita pada subuh kali ini, mari sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan nasihat, izinkan kami untuk memperkenalkan profil singkat beliau. Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah salah satu ulama dari Timur Tengah. Lahir dan besar di Mesir, kemudian menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir, dan keluarga besarnya pun tinggal di Mesir. Dan tahun 2010 beliau pertama kali datang ke Indonesia, 1 Januari 2010, dan mulai berdakwah di Indonesia. Dan alhamdulillah di tahun 2018 beliau resmi menjadi warga negara Indonesia. Tempat tinggal beliau tinggal di Jakarta Barat, Srengseng. Kemudian aktivitas beliau selain keliling Indonesia untuk memberikan tausiah, memberikan ilmu kepada umat Islam di Indonesia, beliau juga mengisi salah satu acara di televisi. Mungkin di antaranya kita tahu bersama, beliau adalah salah satu narasumber dari Damai Indonesia TV One. Kemudian salah satu dewan juri Hafiz Indonesia di RCTI, Hasanah di Trans 7, Cahaya Hati di iNews TV, dan Ustadz on the road di RTV. Dan juga keberkahan bagi kita bersama untuk umat Islam di Indonesia. Beliau juga adalah salah satu ulama yang memegang kurang lebih 800 sanad kitab keilmuan, baik ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tibun nabawi, dan berbagai macam disiplin keilmuan keislaman yang lainnya. Dan saat ini beliau juga ditunjuk sebagai Dewan Pembina Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia atau dikenal dengan ARSY. Beliau membina para peruqyah yang ada di bawah naungan ARSY yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan safari dakwah dari bulan Agustus kemarin, di mana beberapa minggu yang lalu kita dari Surabaya, kemudian dari Yogyakarta,
kemudian Jawa Tengah dan Banjarnegara, Cirebon, kemudian di Palembang kemarin, dan hari ini ada di Batam, dan beberapa hari ke depan kita ada di Cilegon, kemudian di NTB, Nusa Tenggara Barat, lanjut ke Lampung dan Medan. Tujuan daripada safari dakwah ini, di mana guru kita Syekh Ahmad Al-Misri sudah berkomitmen untuk terus melanjutkan perjuangan dari almarhum Syekh Ali Jaber, di mana beliau sebelum meninggal mempunyai harapan dan cita-cita untuk Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran, dengan harapan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang hafal Quran, yang faham Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka kita sosialisasikan gerakan ini untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mendukung dan mensupport program 1 juta penghafal Al-Quran ini, di mana di tempat yang lain juga guru kita Syekh Muhammad Jaber, Syekh Husain Jaber, mungkin Syekh Anas Jaber juga keliling untuk mensosialisasikan dan melanjutkan perjuangan daripada almarhum Syekh Ali Jaber. Namun sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri, akan ada tim kita yang akan keliling membawa kotak infak dan donasi yang terkumpul kita akan salurkan untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Nanti akan kami umumkan berapa donasi yang terkumpul dan akan kami sampaikan perkembangan program ini, gerakan ini, karena gerakan ini sedang berjalan. Alhamdulillah kita sudah beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu sudah mewisuda kurang lebih 300 santri, hafiz 30 juz, dan hari ini mereka ada yang lagi melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita yakin dan percaya apabila kita bersama-sama, apabila kita berjamaah, insya Allah cita-cita daripada guru-guru kita ini akan segera terwujud insya Allah. Maka untuk mengiringi kotak infaknya, mari sama-sama kita iringi dengan sholawat dan mohon untuk siapkan sedekah terbaiknya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, langsung saja kita mendengarkan nasihat dari guru kita kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang paling suci di muka bumi adalah rumah Allah. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ila Allah fil ardil masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid, rumahnya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Allah berikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kita dipertemukan di dunia di tempat yang dicintai Allah. Dan kalau tidak jumpa di dunia lagi, kita jumpa di surganya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta jajaran, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, para guru, para asatiz, seluruh jamaah yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat Allah. Saya senang sekali berada di Masjid Al-Munawwarah, masjid yang sangat luar biasa ini. Dari tingkat kebersihannya, dari keindahan, mudah-mudahan sebagaimana masjid bersih, hati kita juga bersih. Mudah-mudahan tujuan kita juga bersih. Dan kita senantiasa hadir ke rumah Allah karena ini adalah rumah kita. Sebagian orang tidak mau masuk masjid, padahal mereka adalah tetangga masjid. Sekali beliau masuk masjid di depan imam, gak mau di belakang. Ternyata mereka meninggal dunia. Ada orang kalau dipanggil di masjid telah berpulang ke rahmatullah, fulan bin fulan, fulana binti fulan. Orang pasti ingat namanya, kenal wajahnya. Walaupun rumahnya jauh, tapi karena beliau ahli masjid. Dan kaki yang selalu melangkah ke masjid tidak bakalan menyasar. Kaki kita yang selalu hafal jalan ke masjid tidak bakalan nyasar menuju surganya Allah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang tetangga masjid, rumahnya sebelah-sebelahan dengan masjid, rumahnya di depan masjid. Pada saat dia meninggal dunia, orang saling bertanya, siapa yang meninggal? Itu yang rumahnya di depan masjid. Ternyata orang-orang ahli ibadah tidak mengenalnya. Bayangkan, kalau orang soleh meninggal, coba perhatikan, ulama, orang-orang soleh, bukan ulama, tapi orang yang tutur katanya indah, sikapnya indah, dan perilakunya sangat menunjukkan. Dia kalau meninggal, orang berebut datang mengantarkan jenazah, bahkan menyolatkan jenazahnya. Coba bayangkan, itulah tabungan terbaik kita. Nabi mengatakan, kalau kita meninggal dunia, lalu ada yang menyolatkan kita 40 orang saja. 40 orang menyolatkan jenazah kita. Kita bisa dapat syafaat mereka. Bayangkan dengan puluhan bahkan ribuan orang yang mengantarkan jenazah kita. Jika kaki kita meninggalkan bekas di bumi, jangan sekali-kali engkau meninggalkan bekas di dalam hati orang. Apalagi bekas yang tidak disenangi, tidak diridhai, tidak dicintai. Para jemaah yang dimuliakan Allah, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, itu bukan hadis, tapi artinya benar. Artinya sahih. Ini Nabi tidak pernah bilang as-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin wa man hadama, itu tidak. Tapi maknanya betul, bahwa tiang agama adalah salat. Jika tiang itu rubuh, bayangkan, gak mungkin bangunan itu bertahan. Gak mungkin bangunan itu bisa bertahan lama. Maka coba kalau salat kita aja tidak benar, bayangkan. Nabi SAW dalam Sunan Abu Dawud, kalau lagi ada urusan, ada beban, Nabi memanggil Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami di dalam salat. Istirahatkan kami dengan salat. Saya lihat sebagian orang kalau selesai salat, halo, halo, masih hidup? Alhamdulillah. Coba bayangkan,
Ada orang kalau selesai sholat, alhamdulillah, udah tugas udah selesai. Hati-hati. Kenapa? Karena istirahat bukan dari sholat. Istirahat kita di dalam sholat. Buktinya Nabi bilang sama Bilal, arihna biha, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti Nabi kalau lagi mau istirahat, sholat. Itulah istirahat kita. Dan istirahat kita yang sebenarnya di surga. Gak ada yang istirahat di dunia. Akhirnya pernah suatu waktu saya balik dari luar kota. Akhirnya saya ditelepon Ustadz Arifin Ilham almarhum. Akhirnya beliau nanya, Syekh lagi di mana? Saya bilang saya baru mendarat dari luar kota dan insya Allah lanjut kajian. Apa kata beliau? Syekh, gak ada istirahat ya? Beliau kalau manggil saya Syekh ganteng istri satu. Kan beliau mazhabnya beda, Allah yarham. Jadi beliau bilang, oh dari luar kota lanjut kajian, kapan istirahatnya? Saya bilang, Ustadz istirahat kita di dalam surga ya Allah. Karena tidak ada istirahat di dunia. Mana ada yang istirahat di dunia? Antum tidur mimpi buruk juga. Antum setiap bangun istri minta uang, anak minta uang, dituntut sama kantor, banyak urusan. Jadi istirahat kita benar-benar dalam ibadah. Coba perhatikan. Selepas sholat kita baca zikir apa? Yang pertama kita selepas salam, zikir yang pertama kita baca apa? Nah, istighfar kan? Kenapa bukan alhamdulillah? Kan baru selesai sholat, baru selesai ibadah. Kenapa harus istighfar? Karena istighfar itu memohon ampun. Ya Allah, ampuni diri hamba ini yang tadi melaksanakan ibadah dan tadi banyak kelalaian sehingga tidak khusyuk. Coba kata ulama apa? Banyak orang bilang, bagaimana saya bisa khusyuk? Gampang sekali, salat berjamaah di masjid. Kenapa? Khusyuk tidak khusyuk dapat pahala 27. Betul tidak? Kan kita kata Nabi, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Dengan berapa derajat? 27 derajat. Masya Allah, habis minum susu tidur ini. Kalau di Arab itu susu disediakan itu artinya udah mau bobok. Ya, mudah-mudahan melek mata kita insya Allah. Coba perhatikan. Selepas ibadah kita mohon ampun. Bayangkan kalau kita mau khusyuk, ada orang bilang susah saya khusyuk di rumah. Jangan sholat di rumah, kaum laki-laki di masjid. Ibu-ibu mubah ke masjid bukan wajib. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan melarang wanita menuju rumah Allah. Dan tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Dilarang pada satu kondisi. Pada saat terjadi fitnah, rumahnya jauh dari masjid, rumahnya jauh dari musola. Pada saat salat subuh, tempatnya gelap, bisa membahayakan dirinya, maka kita bilang haram Anda salat di masjid atau musola, wajib Anda salat di rumah untuk menjaga, melindungi kehormatan Anda. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, salat berjamaah di masjid pahala 27, khusyuk tidak khusyuk dapat 27 juga. Itu solusinya. Coba kalau kita lagi salat sendiri baca ayat Al-Quran, kita pelepotan. Qul ya ayyuhal kafirun diputar-putar, nggak sampai ujungnya lagi. La abudu ma ta'budun wal antum abidun ma abud. Mak itu zaman now lihat tuh. Diputar-putar. Tapi giliran hitung uang nggak pernah salah. Tapi giliran baca Quran mutar lagi. Akhirnya kalau udah capek langsung tutup. Lakum dinukum waliyadin. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, coba kalau kita jaga ibadah, maka ulama bertanya, apakah orang yang tidak khusyuk dalam sholat wajib mengulangi sholatnya lagi enggak? Kan tadi kita sholat subuh berjamaah. Halo? Masih hidup apa? Kok bengong semua? Kalian mau minum susu juga apa? Jadi para jemaah, bayangkan kalau kita tadi lagi sholat subuh 2 rakaat, ada yang tidak khusyuk tadi. Kebayang apalah urusan dunia, keluarga, anak, usaha dan lain. Kalau selepas salam wajib mengulangi sholatnya enggak? Kan tadi enggak khusyuk, sia-sia dong. Apa kata ulama? Coba perhatikan. Ulama mengatakan sholat yang tidak khusyuk gugur kewajiban, tapi tidak ada pahala. Kewajiban gugur karena dia sudah sholat, tapi tidak ada pahala.
Apakah kalau dia tidak khusyuk wajib mengulangi salat? Kata ulama, tidak perlu, karena itu akan menyusahkan. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba dengan beban yang dia tidak sanggup memikulnya. Dia tidak sanggup mengerjakannya. Coba perhatikan. Ada solat-solat, kan solat 5 waktu. Dulu solat itu 50 waktu. Bayangkan kalau kita diperintahkan 50 waktu. 5 waktu saja kita lihat jam, loh kok baru azan zuhur, kok udah asar ya? Udah maghrib ya? Udah isya ya? Bayangkan 5 waktu aja kita lihat, wah itu cepat banget. Bayangkan kalau 50 waktu. Kapan kita kerjakan? Kapan kita kerjakan 50 waktu itu? Di antara solat itu adalah tempat yang membersihkan lahir batin kita. Kalau ingin Allah berbicara kepadamu, baca Quran. Kalau ingin Anda berbicara dengan Allah, laksanakan salat. Salat itu seperti salat qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hendaklah kalian kerjakan salat malam karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Karena dia mencegah dari perbuatan keji. Dia menyehatkan badan kita dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Khususnya salat yang sangat dimuliakan dan memiliki kedudukan tinggi, dan semua ibadah pasti memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah. Saya yakin insya Allah di sini tidak ada orang munafik. Kenapa? Karena salat paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Karena dikerjakan di waktu yang gelap. Dan orang yang riya ingin dilihat. Dan sum'ah ingin dipuji. Mau dilihat orang. Ingin dilihat. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Itulah yang berbahaya. Maka alhamdulillah mudah-mudahan di sini gak ada satupun di antara kita yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita perhatikan keutamaan salat subuh ini, di antara keutamaannya, pahalanya salat sepanjang malam. Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Uthman bin Affan, Nabi bersabda, "Man shalla al-'isha'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya sama dengan orang yang salat separuh malam. Wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Orang kalau salat malam, salat isya, itu pahalanya sama dengan separuh malam. Siapa yang bangun separuh malam? Kita baru 2 rakaat aja udah ngebut. Salat tarawih aja tercepat kita ada di sini. 23 rakaat 7 menit. Ngebut lagi. Kayak bukan salat. Kayak semacam rutinitas yang kita lakukan. Ya Tuhan, kami udah selesai, kamu udah kerjakan. Khusyuk tidak khusyuk masa bodoh gitu. Tapi giliran makan, Masya Allah, khusyuk betul. Maka yang pertama kata Nabi SAW, yang salat isya berjamaah, pahalanya sama dengan separuh malam. Yang salat subuh berjamaah kayak kalian ini, pahalanya sama dengan salat sepanjang malam. Dulu di zaman Umar bin Khattab, kehilangan seorang sahabat Nabi, namanya Sulaiman ibni Abi Hathmah. Dalam salat subuh, beliau nggak menemukan Sulaiman ini. Kemana dia? Kok nggak datang salat subuh? Disamperin ke rumahnya. Sayyidina Umar nanya sama ibunya atau sama istrinya. Ini mana fulan? Ya, di mana Sulaiman? Kok nggak datang salat subuh? Apa kata beliau? Dia tadi malam lagi sholat ketiduran. Sholat malam kebablasan. Biasa kayak kita ini. Mau bangun jam 3, jam setengah 4, jam 4. Sholat subuh, tiba-tiba pas sujud ketiduran. Udah lewat sampai jam 5, jam 6. Kadang-kadang waktu sujud itu paling nyaman tidur. Apalagi sholat Jumat. Apalagi karpetnya enak kayak di sini. Itu pas sujud itu terasa nikmat gitu. Maka subhanallah, kalau makin tebal karpetnya, makin lama sujudnya. Dan umat Islam ini punya obat segala penyakit. Sampai penyakit orang susah tidur, ada obatnya loh. Apa obat orang yang susah tidur? Datang sholat Jumat berjamaah di masjid.
Antum datang sholat Jumat, duduk bersandar kepada selain Allah, ke tembok atau tiang, insya Allah tidur. Dan perhatikan, kita semua ngerasain, pada saat khotib lagi di mimbar, itu waktu paling nyenyak kita tidur. Gak tahu kenapa ya. Maka Nabi anjurkan, kalau engkau merasa ngantuk, pindah tempat. Kenapa? Karena kamu dikuasai syaitan di situ. Pindah, geser. Ya. Kadang-kadang kita biasa duduk di tiang ini atau di tembok mana, tiba-tiba kita masuk masjid telat. Ada orang duduk duluan. Oh, kesal kita. Kenapa? Ya nggak bisa tidur kita. Jadi sholatnya kurang khusyuk. Kenapa? Posisinya diambil orang, tempatnya diambil orang. Maka para jemaah ini melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab apa? Loh, kok tidur sholat subuh? Lagi sholat malam ketiduran? Kata Sayyidina Umar apa? Li'an ashhada salat as-subh fi jama'ah ahabba ilayya min an aquma laylah. Lebih bagus aku ikut sholat subuh berjamaah, lebih baik daripada aku sholat sepanjang malam. Kenapa? Karena pahalanya sudah ditentukan Nabi. Yang sholat isya berjamaah dapat separuh malam. Yang sholat subuh berjamaah dapat pahala sholat sepanjang malam. Gak ada yang kuat sholat sepanjang malam. Tetapi inilah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat fajar atau sholat subuh berjamaah ini memberikan cahaya untuk kita di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Bashiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kabarkan kepada mereka yang berjalan di malam hari atau di waktu-waktu yang gelap seperti subuh dan isya dengan cahaya yang sempurna. Bayangkan antum ini di akhirat bercahaya. Bukan karena amalan besar, tapi karena antum minimal mengerjakan sholat di waktu-waktu yang gelap. Salat subuh ini memiliki keutamaan kita dalam perlindungan Allah. Antum dari salat subuh di sini bisa jadi tadi hampir kita dalam bahaya, tapi Allah mencegah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man shalla subha fi jama'ah, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala." Barang siapa salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita ini berada dalam lindungan Allah. Kita naik pesawat, kita duduk santai sampai ketiduran, dan kita yakin yang bawa pesawat itu manusia. Pilotnya itu manusia. Bisa benar, bisa salah. Bisa sampai tujuan, bisa kecebur di laut. Nauzubillah. Nah, coba lihat. Ini kita duduk di pesawat aja, yang mengendalikan manusia. Tapi kita masih aja rebahan. Ada yang tidur, ada yang ngorok. Giliran kita hidup di dunia, masih kita banyak cemas, rizki kita, urusan kita. Padahal yang mengendalikan dan mengatur dunia adalah Allah. Di pesawat aja kita sampai tiduran, ada yang sampai ngorok, merasa nyaman, padahal belum tentu dia sampai tujuan. Yang mengendalikan pesawat itu adalah manusia. Ada lebihnya, ada kurangnya. Ini kita hidup di dunia, kita yakin yang mengatur kehidupan dunia ini adalah Allah, tetapi masih kita khawatir, curiga. Wah, gimana rizki kita besok? Bagaimana anak kita besok? Bagaimana keluarga kita besok? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengerjakan salat subuh berjamaah, kita senantiasa akan berada dalam lindungan Allah. Khususnya pada saat Covid ini. Niatkan salat subuh berjamaah itu melaksanakan kewajiban yang kedua untuk perlindungan. Tapi jangan masuk ke masjid sendiri, ajak keluarga, ajak istri, ajak anak. Ada yang bilang kasihan anak-anak pada ada ujian. Engkau kasihan sama dia di dunia, tapi enggak kasihan sama dia di akhirat. Engkau bisa mencegahnya dari kelaparan di dunia, tapi enggak bisa mencegahnya dari azab neraka jahanam. Seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu, hebatnya ketika menyelamatkan keluarga di akhir kiamat, bukan di dunia. Di dunia kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, ya, di akhirat nanti berarti apa fungsinya kita hidup di dunia ini? Apa fungsinya kita punya istri, punya anak, punya keluarga? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya barang siapa salat dua al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa salat al-bardain itu salat subuh dan salat asar. Kenapa salat subuh? Karena subuh di awal pagi. Biasa orang baru bangun tidur, banyak yang lalai salat subuh. Asar karena pada tutup toko, pulang ke rumah. Jadi kadang-kadang salatnya itu lalai. Ya. Maka ulama
menafsirkan wal asri innal insana lafi khusr. Wal asr itu salat asar, sebagian tafsir, sebagian lain demi masa ad-dahr. Maka al asr itu, salat asar itu, barang siapa meninggalkan salat asar maka dia sama dengan mensia-siakan dirinya dan keluarganya. Bayangkan. Maka wajib kita menjaga salat 5 waktu, khususnya salat subuh dan salat asar. Nabi SAW pernah bersabda, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam orang yang mengerjakan ibadah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Yang dimaksud di sini adalah salat subuh dan salat asar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga salat subuh berjamaah, insyaallah dia berada dalam lindungan Allah dan terbebas daripada kemunafikan. Athqalus salah 'ala al-munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kalau orang pada tahu betapa pentingnya salat itu dan keutamaannya dan besar pahalanya, mereka akan datang ke masjid walaupun mereka merangkak. Coba lihat, bayangkan, itu saking besar pahalanya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak salat subuh berjamaah, dia akan malas pada hari itu. Kan Nabi SAW menjelaskan, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalath 'uqad. Syaitan sebelum kita tidur ikat 3 ikatan di sini. Sebelum kita tidur. Kemudian syaitan bilang, alaika lailun tawil, malammu panjang, tidur. Tidur nyenyak, nikmatin hidup. Kapan kita nikmatin hidup gitu? Kita diikat 3 ikatan di sini. Kata Nabi apa? Kalau orang bangun di tengah malam, kemudian dia berzikir, maka Nabi SAW kalau bangun tidur mengusap bekas daripada ngantuk di wajahnya. Kalau kita bangun tidur buka apa? Lihat ada yang WA enggak, ada yang DM tidak. Itu bukan. Nabi SAW kana yashu sufahu bisiwak. Nabi SAW bangun menghilangkan bekas ngantuk dari wajah, kemudian pakai siwak. Jadi Nabi SAW pakai siwak SAW. Kemudian Rasulullah SAW pada saat bangun berzikir. Habis itu beliau berwudu. Maka kalau anda bangun tengah malam, kemudian anda berzikir, lepas ikatan pertama. Kalau anda wudu, lepas ikatan kedua. Kalau sampai anda sholat, lepas ikatan ketiga. Fa in shalla in hallat 'uqdah fa asbaha nashitan thayyiban nafs. Kalau sudah 3 ikatan ini lepas, dia akan bangun di pagi hari itu jiwanya enak dan sejuk dan nikmat dan segar. Walaupun baru tidur 3 jam, baru tidur 2 jam. Ada orang tidur 8 jam karena subuhnya kesiangan, jadi khabithan nafsi, keselan, jiwanya tidak baik. Bawaannya malas-malasan, padahal tidur 8 jam. Ada orang tidur 2-3 jam tapi berkualitas, jadi ketika bangun segar badannya. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sampai berpesan dalam Sahih Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha, raka'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan, baru salat sunnah yang kita kerjakan tadi itu lebih baik dari dunia beserta isinya, apalagi 2 rakaat fardu. Luar biasa. Kalau kata ulama, kalau raja-raja, orang-orang kaya mengetahui betapa besar pahala ibadah-ibadah ini, mereka akan memerangi kita agar mereka merebut saf pertama. Mereka hadir di masjid lebih awal. Mereka jaga ibadah dan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya.
Sampai pernah dalam satu hadis dalam Sunan, Nabi selesai sholat subuh, tiba-tiba Nabi pas selesai salam, Nabi kalau selesai salam langsung menghadap jamaah seperti ini, posisi saya ini. Ya, Nabi menghadap jamaah. Ada orang kan duduk miring, kanan atau kiri. Itu hadisnya dalam Muwatta Imam Malik dan lain, bahwa Nabi itu cuma putar, kadang-kadang dari arah kanan, kadang-kadang dari arah kiri. Dan Nabi menghadap jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW ketika menghadap jamaah, beliau melihat seorang sahabat yang bangun sholat lagi. Selesai sholat subuh, dia masih bangun lagi sholat. Selesai sholat dipanggil Nabi, kamu belum sholat subuh? Sudah ya Rasulullah, tapi tadi belum sempat sholat qabliyah subuh. Berarti dia telat datang ke masjid. Pas datang, Nabi lagi sholat. Maka kata ulama, boleh sholat qabliyah subuh itu diqadha sesudah subuh. Boleh diqadha. Tapi terjadi perselisihan mazhab. Kenapa perselisihan? Karena kita tahu bahwa tidak ada sholat habis sholat subuh. Jadi ulama itu terpecah dua mazhabnya. Mazhab pertama mengatakan karena sahabat ini mengerjakan sholat 2 rakaat sehabis sholat subuh dan Nabi mendiamkan, itu namanya takrir. Itu dalam ilmu ushul fikih, penetapan terhadap hukum. Atau Nabi diam berarti boleh. Seperti Anas bin Malik dalam Sahih Muslim mengatakan, kami dulu sholat sebelum maghrib 2 rakaat, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Artinya mubah, boleh. Maka NU kerjakan, Muhammadiyah tidak, enggak masalah. Karena itu hal yang mubah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendiamkan berarti itu penetapan terhadap hukum. Itu sepakat ulama dalam usul fikih. Kalau Nabi diam berarti boleh. Akhirnya kata ulama yang lain tidak. Nabi juga dalam hadis yang lain melarang orang sholat sehabis sholat subuh. Tunggu terbit matahari. Jadi khilafiyah lagi. Mazhab pertama bilang boleh berdalil dengan hadis yang tadi. Mazhab yang kedua mengatakan bahwa harus ditunda. Nunggu sampai terbit matahari 15-20 menit kemudian baru anda boleh sholat 2 rakaat tersebut. Karena pada saat sholat subuh atau selepas subuh tidak ada 2 rakaat yang dikerjakan. Bagaimana cara solusinya apa? Boleh anda selesai sholat subuh langsung pulang ke rumah sholat 2 rakaat tersebut. Contoh, kenapa? Khawatir kalau dikerjakan habis sholat subuh orang awam salah faham. Jadi berdebatan yang tidak ada habis-habisnya, apalagi berdebatan orang awam. Gak ada ujung-ujungnya, jadi debat kusir. Tapi kalau anda seandainya mau ibadah di masjid sampai terbit matahari, duduk sampai sholat isyraq, silakan nanti pas sampai rumah atau pas sholat isyraq, boleh sholat 2 rakaat qabliyah subuh, diqadha, diperbolehkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa menjaga ibadah. Saya akhiri dengan hadis. Hadis itu diriwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, yang pertama kali kalian akan dihisab sholat. Jika sholatnya benar, yang lain ikut benar. Jika sholatnya tidak benar, yang lain tidak benar. Apabila kita punya kekurangan sholat fardu, Allah bertanya kepada malaikat dan Allah lebih tahu. Unzuru hal abdi min tatawwu'. Perhatikan hambaku, apakah dia punya sholat sunnah? Kalau dia punya sholat sunnah, akan menyempurnakan sholat kekurangan sholat fardu kita. Maka sebagian ulama mazhab bilang, yang dulu tinggal sholat, berbanyak sholat sunnah berdasarkan hadis ini. Kenapa? Sholat sunnah akan menutupi kekurangan fardu kita di hari kiamat. Tapi mazhab yang lain mengatakan tidak boleh. Sholat yang dulu tertinggal wajib diqadha. Tidak bisa, karena itu sholat wajib. Wajib diqadha. Jadi khilafiyah lagi. Yang penting sholat itu, sholat sunnah akan menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ibadah yang kita kerjakan, bukan hanya di dunia dan insya Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya, baik seputar materi yang beliau sampaikan ataupun di luar materi yang beliau sampaikan. Dengan memberikan kesempatan 2 orang penanya. Ada? Ntar nunggu mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mohon maaf, pertanyaan kami, batas waktu untuk mengkodok sholat isya itu apakah ada spesifik jam tertentu atau boleh sampai sebelum sholat isya berikutnya? Mungkin itu saja. Sholat asar? Sholat isya. Sholat isya. Ya. Batas sholat isya pertengahan malam jam 12. Artinya apabila kita terlewatkan satu sholat isya, mungkin hari ini gitu. Nah ini untuk batas waktunya mengkodok itu sampai jam berapa gitu? Kapan aja boleh. Kapan saja boleh ya? Kapan saja boleh. Kenapa? Ada hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata lah illa dzalik." Qala ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Barang siapa yang lupa terhadap salatnya atau tertidur sehingga dia lupa salatnya, pada saat dia ingat wajib salat. Itulah kafarahnya. Pada saat dia bangun tidur, itu kafarahnya wajib salat. Seperti orang ketiduran salat subuh. Pada saat bangun jam 5, itu dia enggak dosa karena tadi pada saat tidur enggak ada dosa. Malaikat mengangkat pena. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rufi'al qalamu an thalath, 'anil naim hatta yastayqidh. Pena itu diangkat dari 3 orang, orang yang tidur sampai bangun. Maka tidak ada kelalaian. Laisa at-tafritu fin naum, lakinna at-tafrita fil yaqadha. Kelalaian itu bukan pada saat kita tidur, tapi pada saat kita bangun, terjaga. Maka pada saat kita bangun, itu kafarahnya. Pada saat kita ingat, itu kafarahnya. Kalau seandainya baru kemarin atau 2 hari yang lalu kok saya perasaan belum sholat isya. Pada saat kita ingat, itu waktunya. Walaupun sudah sebulan, 2 bulan atau setahun. Pada saat ingat, karena itu berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sampai berbulan-bulan pun selagi ingat wajib dikerjakan ya. Pada saat ingat, kafarahnya salat langsung. Allah ampuni kita. Pada saat apa? Ingat, loh semalam belum salat isya. Pada saat saya ingat langsung salat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Syekh telah memberikan nasihat kepada kami pada pagi ini. Saya tidak bertanya ataupun bertanya sesuatu, tapi saya pagi ini pengen Syekh memuji anak-anak muda yang hadir pada pagi ini untuk sholat subuh. Saya pengen Syekh memberikan semangat ke mereka. Kan mereka banyak nih sholat subuh yang masih muda-muda. Saya cuma itu, saya pengen saya memberikan sedikit support semangat ke mereka gitu. Atau pujian pun gitu. Siap. Terima kasih. Barakallah. Buat anak-anak muda yang menjaga sholat subuh, insya Allah akan terjaga. Akan terjaga dalam arti sekolahnya akan lancar. Harapannya akan terpenuhi. Kenapa? Karena tugasnya terhadap Allah dia laksanakan. Maka apa yang dia inginkan dari Allah akan Allah penuhi. Yang kedua, dia tidak bakalan sengsara di dunia, apalagi di akhirat.
dan sisa waktu sedikit ke masjid atau untuk sholat berjamaah, afdolnya ke masjid. Afdolnya ke masjid. Tapi ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, meluruskan niat. Datang ke masjid karena Allah. Bukan karena ada kajian fulan yang ngisi atau fulan yang ngisi. Satu. Yang kedua, berwudu dari rumah. Ketika berwudu dari rumah, setiap kaki diangkat, Allah angkat derajat, diturunkan, Allah hapus dosa. Yang ketiga, mendapatkan cahaya yang sempurna, khususnya pada waktu yang gelap. Seperti tadi salat subuh dan salat isya. Yang keempat, ketika datang ke masjid lebih awal, menunggu waktu salat, dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal, orang dalam kondisi wudu, duduk berzikir sampai menunggu waktu salat atau duduk di masjid, tidak ada bacaan apapun, duduk di masjid, ada malaikat mendoakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdith. Dia akan didoakan malaikat, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Didoakan selama dia tidak hadas, tidak batal wudunya. Maka lebih afdal datang ke masjid, dan itu pahala yang saya sebutkan itu sebagian dari banyak pahala yang Allah sudah tentukan. Ya, maka kalau datang ke masjid, duduk, nunggu waktu sholat aja, nggak sholat, nggak baca Quran kok, didoakan malaikat, selama tidak batal wudu. Ya, maka itu lebih afdal menurut saya datang ke masjid, dan itu pahalanya yang saya sebutkan tadi. Dan bisa jadi ada pahala-pahala yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Jazakumullah khair. Hah? Sudah? Oh, ada lagi, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan ini yang mencegah Ya'juj Ma'juj, ini yang membunuh Dajjal lagi. Mafhum Syekh. Jadi saya pernah mendengar Ustadz, ketika kita tertinggal sholat subuh, dan sholat subuh itu ditinggalnya bila uzrin. Apa? Ditinggalnya itu tidak ada uzur. Ada uzur. Tidak ada uzur. Nah. Dan ketika mau mengkodok di waktu syuruk,
beliau pernah mengatakan lebih bagus sholat qobliyah subuh dulu daripada mengqadha sholat subuh itu. Itu bagaimana? Sholat qabliyah dulu sebelum apa? Jadi lebih utama itu katanya sholat qobliyah subuh dulu sebelum mengqadha sholat itu. Betul. Betul. Biar dapat pahala. Maka kita bilang tadi, kan qada sunnah qabliyah boleh, kan hadisnya tadi. Maka ulama bilang boleh, ulama fikih mengatakan boleh. Salat qabliyah dulu, baru salat subuh. Biar tidak ketinggalan pahala salat subuh atau pahala salat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah qabliyah. Anda undur, Anda kerjakan sehabis waktunya karena memang ada uzur, contoh. Ya, kalau tidak ada uzur diharapkan mendapatkan pahalanya. Jelas? Wallahu a'lam. Maka apa yang dinatakan Ustaz itu insyaallah benar. Secara fikihnya boleh. Terima kasih, Syekh. Barakallahu fiik. Ada lagi? Baik, cukup ya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dengan harapan dapat meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu jemaah sekalian, kami umumkan donasi yang terkumpul melalui sarung infak tadi berjumlah Rp4.462.000. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita keliling Indonesia dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi untuk mensosialisasikan gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, di mana gerakan ini untuk melanjutkan dari perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber untuk mewujudkan Indonesia memiliki 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, dengan harapan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang hafal Quran. Karena ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, kita perlu berjamaah, kita perlu bersama-sama, karena tidak bisa dikerjakan oleh guru kita Syekh Ahmad sendirian, kemudian Syekh Muhammad Jaber sendirian, ataupun lembaga barisan sahabat dakwah sendirian. Maka kita perlu berjamaah untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah kita melalui event dakwah barisan sahabat dakwah bersama Syekh Ahmad Al-Misri sudah banyak rumah tahfiz yang sudah kita support, sudah kita bantu. Bahkan kalau dihitung skala nasional udah ribuan rumah tahfiz yang sudah kita bantu, kita support, dan ada 9 pesantren khusus dan tersebar di seluruh Indonesia, dan semuanya full beasiswa. Mereka setara dengan SMA. 2 bulan yang lalu kita sudah mewisuda kurang lebih 300 santri melalui program pembibitan penghafal Al-Quran, melalui program wisuda tahfiz nasional. 300 santri hafiz 30 juz sudah kita wisuda. Hari ini mereka ada yang lagi melanjutkan pendidikan baik di kampus-kampus ternama di Indonesia, dan juga ada beberapa yang di luar negeri, dan juga ada proses beberapa santri juga dalam proses pengambilan sanad bacaan Al-Qur'annya, dan juga ada juga yang lagi pengabdian baik di rumah tahfiz dan di pesantren. Apabila kita bersama-sama, kita yakin dan percaya insya Allah cita-cita dari guru-guru kita akan segera terwujud. Dan perlu kami sampaikan, untuk mewujudkan cita-cita ini, kami ingin mengajak seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini untuk ikut terlibat langsung dalam perjuangan ini, dengan cara kita mencatatkan nama dalam perjuangan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan inilah yang akan menjadi saksi perjuangan kita, yang menjadi investasi akhirat kita. Karena mungkin hari ini kita tidak bisa menghafal Al-Quran karena terbatas dengan waktu, terbatas dengan usia, terbatas dengan kesibukan kita. Namun kita tetap bisa digolongkan sebagai ahlul Quran, tetap digolongkan sebagai mujahid Quran atau pejuang Al-Quran, dengan cara kita menyisihkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk membantu mensupport para santri-santri menghafal Al-Quran. Maka pada subuh kali ini kami ingin mengajak untuk ikut komitmen sedekah terbaik. Apa yang dimaksud dengan komitmen sedekah terbaik?
kita mencatatkan nama dan uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Yang penting kita ikut bagian dalam perjuangan ini, dan insya Allah mudah-mudahan inilah yang akan menjadi amal soleh kita bersama. Dan perlu kita niatkan dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada hari ini ada anak kita yang lagi sekolah, ada anak kita yang lagi di pesantren, ataupun ada anak kita yang lagi pendidikan. Kita doakan semoga dari 1 juta penghafal Al-Quran itu ada di antaranya anak cucu dan keluarga besar kita. Kemudian juga bisa kita komitmen sedekah terbaik kita atas namakan kepada kedua orang tua kita yang mungkin hari ini sudah meninggal sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Karena setiap huruf, setiap ayat, setiap juz para santri-santri baca, maka kita yakin dan percaya insya Allah sejauh itu juga pahalanya akan terus mengalir. Karena mengapa Bapak Ibu? Donasi yang terkumpul kita belikan mereka mushaf Al-Quran, kita berikan makan santrinya, kemudian beasiswa pendidikannya, kita bangunkan sarana prasarananya, dan insya Allah inilah yang akan menjadi investasi akhirat kita, dan ini akan pahalanya akan terus mengalir. Karena para penghafal Al-Quran akan terus memurojaah hafalannya sampai akhir hayatnya, maka insya Allah akan sejauh itu juga pahalanya akan terus mengalir. Dan juga mungkin pada hari ini kita punya masalah, mungkin pada hari ini kita punya hajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan komitmen sedekah terbaik kita niatkan semoga setiap kita punya masalah Allah selesaikan masalah kita, yang kita lagi sakit Allah sembuhkan dari sakit kita. Dan insya Allah sama-sama pada pagi hari ini kita mengaminkan doa-doa para jamaah sekalian. Maka pada hari ini bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang ikut komitmen sedekah terbaik, guru kita Syekh Ahmad Al-Misri akan memberikan hadiah ataupun oleh-oleh berupa buku tentang kemuliaan Ahlul Quran. Buku ini ditulis langsung oleh beliau, yang dikarang langsung oleh beliau, di mana pembahasan dalam buku ini apa saja fadilah membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, faidah menghafal Al-Quran, apa pengaruh dari menjadi penghafal Al-Quran. Dan ini akan kita bagikan kepada jamaah yang ikut bagian dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan menjadi amal soleh kita bersama untuk mewujudkan, membantu, mensupport program guru-guru kita untuk mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Teknisnya nanti silahkan angkat tangan, bismillah, dan uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah memberikan rezeki kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang penting kita sama-sama memasang niat, nanti Allah lah yang akan menyampaikan niat kita, Allah yang akan menyampaikan komitmen kita. Bismillah, mudah-mudahan insya Allah nanti Allah permudah setiap kita yang punya urusan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami memberikan kesempatan 3 orang pertama untuk jamaah sekalian yang ingin ikut bagian, nanti silakan maju dan angkat tangan dengan nominal 3 juta rupiah. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, ada lagi? Silakan Bapak berdiri maju dengan nominal 3 juta rupiah. Kami memberikan 1 kesempatan lagi kalau ada 1 orang lagi, silakan. Dan bukunya diserahkan langsung oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Bismillah. Dengan nominal 3 juta rupiah, dan uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, ataupun di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan menjadi saksi perjuangan kita bersama. Kita mencatatkan nama dalam perjuangan ini. Silakan kami masih memberikan kesempatan, dan kita insya Allah mengaminkan, ya, mengaminkan niat, mengaminkan hajat Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang lagi sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Bismillah, yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya insya Allah. Dan juga kita mengaminkan doa-doa Bapak Ibu jamaah sekalian insya Allah, dan ini akan menjadi saksi perjuangan. Silakan kami masih memberikan kesempatan 1 orang lagi dengan nominal 3 juta rupiah. Silakan Ibu, Bunda. 5 orang dengan nominal 3 juta rupiah. Bismillah. Ada lagi kami masih memberikan kesempatan kepada jamaah. Selanjutnya kami memberikan kesempatan yang kedua. Mari sama-sama kita pasang niat, kita ikut dalam perjuangan ini. Kita berharap setelah kita
keluar dari masjid ini, paling tidak kita sudah ikut dalam perjuangan ini. Kami buka dengan nominal 1 juta rupiah. Ada 1 juta rupiah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, silakan dengan nominal 1 juta rupiah. Silakan Bapak maju dan bukunya diserahkan langsung oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan, kami masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin ikut bagian dalam perjuangan ini. Silakan para ibu-ibu yang memasang niat kita untuk ikut bagian dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi amal soleh kita, soleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Meskipun belum ditunaikan pada hari ini, insya Allah sudah dicatat oleh para malaikat insya Allah sebagai amal soleh. Dan insya Allah kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada jamaah sekalian untuk segera mewujudkan komitmen Bapak Ibu jamaah sekalian. Silakan tadi yang mencatat nama, yang mengangkat tangan untuk maju ke depan, dan bukunya diserahkan langsung oleh guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan, ada lagi, kami masih memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada jamaah untuk meyakinkan hatinya, untuk menguatkan imannya. Bismillah, kita yakin dan percaya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bila kita meminjamkan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita untuk perjuangan ini, nanti insya Allah bisa jadi inilah akan menjadi wasilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang lebih banyak kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Silakan, kami masih memberikan kesempatan sebelum kita doa bersama. Silakan, ada lagi jamaah sekalian. Bismillah. Silakan Bapak, untuk mencatatkan nama kita dalam perjuangan ini. Baik, selanjutnya ini adalah kesempatan terakhir bagi kita, kesempatan yang ketiga. Kami berharap setelah kita keluar dari ruangan ini, paling tidak kita sudah mencatatkan nama, dan komitmen kita tidak harus ditunaikan hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, tidak masalah. Dan ini kesempatan terakhir. Bismillah, yang belum mengangkat tangan kami buka dengan nominal 500.000 rupiah. Bismillah, ada 500.000 rupiah, 1 orang, 2 orang, silakan, 3 orang, ada lagi, silakan, 4 orang. Bismillah, dengan nominal 500.000 rupiah. Bismillah, ada lagi, silakan, ada. Itu ada jamaah ibu-ibu dengan nominal 500.000 rupiah. Kami masih memberikan kesempatan kepada jamaah dengan nominal 500.000 rupiah, dan uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tidak masalah. Yang penting kita sama-sama udah memasang niat untuk ikut bagian dalam perjuangan ini. Dan setelah ini akan kami kalkulasikan, akan kami hitung berapa donasi yang terkumpul, dan insya Allah akan kami sampaikan. Setelah ini kita akan kalkulasikan, akan kami sampaikan kepada DKM Masjid Al-Munawwarah berapa donasi yang terkumpul pada pagi hari ini untuk perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Bismillah, ikut bagian dalam perjuangan ini dan berdoa di dalam hati Bapak Ibu jamaah sekalian, dan insya Allah sama-sama kita mengaminkan niat dan hajat Bapak Ibu jamaah sekalian. Bismillah. Ada ibu-ibu, ada yang maju, yang silakan, silakan dipandu tim, silakan ibu. Silakan, kami masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang belum mencatatkan nama dalam perjuangan ini dengan nominal 500.000 rupiah. Dan perlu kami sampaikan, buku itu, komitmen itu bukan dari harga buku Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu hanya hadiah yang diberikan dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri sebagai kenang-kenangan, dan mudah-mudahan insya Allah bermanfaat.
dan bisa kita baca dan ilmu untuk kita. Dari situ pembahasannya bahasanya ringan, detail dengan dalil-dalilnya. Ada lagi? Kami masih memberikan kesempatan. Silakan, Mas Syekh. Jamaah ingin maju? Ya silakan. Baik, ini yang terakhir. Baik, terima kasih kepada jamaah sekalian, dan mari kita sama-sama untuk menghadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini akan langsung dikhalifahi dan dipimpin oleh guru kita Syekh Muhammad Siddiq. Kepada beliau kami persilakan. Marilah kita mengangkat dua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita, munajat kita dikabulkan dan diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل المساجد، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، اللهم اجعلنا من أهل الصدقة، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan berakhirnya doa tadi maka selesai sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kapan majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu amin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Kepada jamaah yang ingin berfoto bersama Syekh dipersilahkan. Nanti juga bersama-sama pengurus masjid kita berfoto bersama-sama.